Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa selalu lakukan protokol kesehatan. Marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak dan memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci dan benar. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang baik dan mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Kita mulai pembelajaran hari ini. Semangat ya! Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan tersebut? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Baiklah, mari kita baca bersama cerita berikut. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung? Atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal,
budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya lah manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Nah, anak-anakku, kalian tadi sudah membaca bersama cerita tentang harimau dan warga Badung. Tentunya kalian akan mendapat suatu pelajaran yang berharga dari cerita tersebut, kan? Baiklah, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Tiga, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk desa? 4. Mengapa harimau masuk desa? 5. Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Sebutkan alasannya. 6. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. 7. Apakah yang dilakukan penebang pohon juga mengganggu hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. 8. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? 9. Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Nah, silakan jawab semua pertanyaan tadi, kemudian setelah selesai difoto dan dikirimkan ke Bapak Ibu gurumu. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Lihat tabel berikut. Sudah dilihat? Di situ ada beberapa gambar 1, 2, dan 3. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Ada yang mau dimakan dagingnya, ada yang dijadikan pakaian, dan ada yang digunakan untuk kegiatan upacara adat. Apa pendapat kalian? Silakan diisikan dalam tabel berikut. Yang pertama, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Alasan yang pertama di situ adalah dijadikan pakaian. Yang kedua kolomnya untuk berburu. Ketiga untuk kegiatan upacara adat. Setuju atau tidak kalian? Selanjutnya, dampak bagi lingkunganmu apa? Kemudian dampak bagi orang lain apa yang terjadi jika melakukan perburuan liar untuk dijadikan pakaian, untuk upacara adat? Nah, apa dampak untuk orang lain? Selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Silahkan dijelaskan. Yang terakhir, tulis saranmu untuk kegiatan yang dijadikan alasan dalam berburu hewan liar dalam kolom tersebut. Pada intinya, dengan alasan apapun, perburuan liar tidak dibenarkan. Hewan-hewan yang diburu akan punah. Kita tidak akan punya lagi harimau Jawa dan lain-lain karena diburu manusia sehingga akan punah. Kalau sudah dijawab, difoto, dikirimkan kepada Bapak Ibu gurumu. Selanjutnya, buatlah pertanyaan tentang hewan pilihanmu. Kalian mempunyai hewan apa di rumah? Boleh kucing, boleh burung, boleh ikan, dan sebagainya. Setelah kalian membuat banyak pertanyaan tentang hewan pilihan kalian, lihatlah kembali pertanyaanmu. Masih ingat tidak dengan pembelajaran sebelumnya tentang kriteria pertanyaan yang baik? Ada beberapa kriteria.
sewaktu pembelajaran sebelum ini? Nah, sekarang apakah pertanyaanmu yang sudah kalian buat sudah berdasarkan pertanyaan yang baik? Kalian akan memilih dan mengelompokkan pertanyaan yang sudah kalian buat berdasarkan kriteria pertanyaan yang baik. Semuanya ditulis pertanyaanmu, kemudian dipilih berdasarkan kriteria yang baik. Bisa kan? Pasti bisa, karena sudah beberapa kali dilakukan membuat pertanyaan dan mengelompokkan dalam pertanyaan yang baik. Baiklah, pelajaran hari ini selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, setelah membaca teks, kalian sudah mampu menjelaskan dampak dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak dan memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang baik dan mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk besok, kalian akan belajar materi tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.